Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengantar Ulumul Quran tentang ilmu Makki wal Madani. Definisi ilmu Makki wal Madani dan kegunaannya. Yang pertama, definisi ilmu Makki wal Madani. Ilmu Makki wal Madani ialah ilmu yang membahas tentang surat-surat dan ayat-ayat yang mana yang diturunkan di Makkah dan yang mana yang diturunkan di Madinah. Di kalangan ulama terdapat beberapa pendapat tentang dasar atau kriteria yang dipakai untuk menentukan Makkiyah atau Madaniyah, suatu surat atau ayat. Sebagian ulama menetapkan lokasi turunnya ayat atau surat sebagai dasar penentuan Makkiyah dan Madaniyahnya, sehingga mereka membuat definisi Makkiyah dan Madaniyah sebagai berikut. Al-Makkiyu ma nuzila bi Makkata walau ba'dal hijrati wal Madaniyu ma nuzila bil Madinati. Artinya, Makkiyah ialah yang diturunkan di Mekah sekalipun turunnya sesudah hijrah. Madaniyah ialah yang diturunkan di Madinah. Definisi ini ada kelemahannya atau tidak jamek dan manik karena hanya mencakup semua ayat dan surat yang turun di daerah Makkah termasuk Mina, Arafah dan sebagainya, dan juga mencakup semua ayat dan surat yang turun di daerah Madinah, termasuk pula Badar dan Uhud. Tetapi definisi tersebut tidak bisa mencakup ayat atau surat yang turun di luar daerah Makkah dan Madinah. Misalnya surat At-Taubah ayat 43 yang turun di Tabuk, dan surat Az-Zukhruf ayat 45 yang turun di Baitul Maqdis pada malam Nabi melakukan Isra. Ada pula ulama yang menyatakan orang atau golongan yang menjadi sasaran ayat atau surat sebagai kriteria penentuan Makkiyah dan Madaniyahnya, sehingga mereka merumuskan definisinya sebagai berikut. Al-Makkiyu ma waqa'a khitaban li ahli Makkata wal Madaniyu ma waqa'a khitaban li ahlil Madinati. Artinya, Makkiyah ialah kitabnya seruannya jatuh kepada penduduk Makkah, dan Madaniyah ialah yang kitabnya atau seruannya jatuh kepada penduduk Madinah. Dengan definisi ini dimaksudkan bahwa ayat atau surat yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhan nasu adalah Makkiyah karena penduduk Makkah pada waktu itu pada umumnya masih kafir, sekalipun seruan itu ditujukan pula kepada selain penduduk Makkah. Sedang ayat atau surat yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu adalah Madaniyah karena penduduk Madinah pada waktu itu pada umumnya sudah beriman, meskipun seruan itu juga ditunjukkan kepada selain penduduk Madinah. Definisi ini terdapat kelemahannya ialah yang pertama, tidak selalu ayat atau surat dimulai dengan seruan ya ayyuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu. Misalnya di surat Al-Ahzab ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian yang kedua adalah tidak selalu atau ayat atau surat yang dimulai dengan seruan ya ayyuhan nas adalah Makkiyah. Demikian pula tidak selalu ayat atau surat yang dimulai dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu adalah Madaniyah. Misalnya surat An-Nisa adalah Madaniyah
Padahal permulaannya dengan ya ayuhan nas. Demikian pula surat Al-Baqarah adalah madaniyah sekalipun di dalamnya terdapat seruan dengan ya ayuhan nas pada ayat 21. Dari surat Al-Baqarah, sebaliknya surat Al-Haji adalah Makkiyah meskipun pada bagian akhir surat ini pada ayat 77 dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Ada pula ulama yang menetapkan bahwa masa turunnya ayat atau surat adalah merupakan dasar penentuan Makkiyah atau Madaniyahnya. Maka mereka membuat definisi tentang Makkiyah dan Madaniyah sebagai berikut. Al-Makkiyu ma nuzila qabla hijratir Rasul wa in kana nuzuluhu bi ghairi Makkah wal madaniyu ma nuzila ba'da hadhil hijrati wa in kana nuzuluhu bi Makkah. Artinya, Makkiyah ialah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sekalipun turunnya di kota Mekah. Sedang Madaniyah ialah yang diturunkan sesudah Nabi hijrah, meskipun turunnya di Makkah. Definisi yang terakhir ini adalah yang masyhur atau populer di kalangan ulama, karena mengandung pembagian Makkiyah dan Madaniyah secara tepat dan sahih. Menurut definisi ini, maka surat Al-Maidah ayat 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Adalah Madaniyah meskipun diturunkan di Arafah pada hari Jumat pada waktu Nabi melakukan haji wada. Demikian pula surat An-Nisa ayat 57 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Adalah Madaniyah sekalipun diturunkan di Makkah, di Ka'bah pada tahun pembebasan kota Makkah. Meskipun definisi Makkiyah dan Madaniyah yang terakhir ini dipandang sebagai definisi yang paling sahih, namun secara objektif harus diakui bahwa masing-masing dari ketiga definisi tersebut di atas mengandung 3 unsur yang sama, ialah masa, lokasi, dan sasaran ayat atau surat yang turun itu. Bahkan juga sama mengandung unsur yang keempat, yakni topik, tentang topik. Misalnya surat Al-Muntahana, dari awal surat sampai akhir turun di Madinah. Apabila kita tinjau dari segi lokasi turunnya dan turun sesudah hijrah, kalau kita perhatikan masa turunnya, surat ini ditunjukkan kepada penduduk Madinah jika dipandang dari segi sasarannya. Kemudian kalau kita perhatikan topik surat ini, maka surat ini mengandung topik ujian mental dan keimanan bagi orang-orang yang beriman. Karena surat Al-Muntahanah ini mengandung 4 unsur di atas, maka ulama memasukkan surat ini ke dalam kategori yang turun di Madinah. Sedang hukumnya dimasukkan ke dalam ayat yang turun di Mekah. Ma nazala bil madinati wa hukmuhu makkiyyu. Demikian pula surat Al-Hujurat ayat 13
yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa waja'alnakum su'uban aw qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita, dan kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar supaya kamu kenal mengenal. Ayat ini turun di Mekah. Jika kita perhatikan tempat turunnya, dan turun pada hari pembebasan kota Mekah sesudah hijrah. Kalau kita lihat dari segi masa turunnya, tujuan surat ini adalah untuk mengingatkan umat manusia agar saling kenal mengenal, dan bahwa manusia itu adalah sama atau satu asal usulnya jika kita tinjau dari segi topiknya. Kemudian kalau kita perhatikan orang atau golongan yang menjadi sasaran ayat ini, maka kedua golongan yang ada pada waktu itu, yakni penduduk Mekah dan Madinah, adalah menjadi sasaran ayat-ayat ini. Ayat yang semacam itu dipandang oleh ulama sebagai ayat yang bukan makiyah atau madaniyah secara mutlak, tetapi dikatakan ayat yang turun di Mekah, manazala bil madinati wa hukmuhu makkiyun. Sedangkan hukumnya dimasukkan ke dalam ayat yang turun di Madinah. Yang kedua, kegunaan ilmu makki dan wal madani. Kegunaan atau faedah ilmu makki wal madani adalah banyak sekali dalam hal ini. Al-Zarqani di dalam kitabnya Manahilul Irfan menerangkan sebagian daripada kegunaan ilmu ini ialah, dengan ilmu ini kita dapat membedakan dan mengetahui ayat yang mana yang mansukh dan yang nasikh, yakni apabila terdapat dua ayat atau lebih mengenai suatu masalah, sedang hukum yang terkandung di dalam ayat-ayat itu bertentangan, kemudian dapat diketahui bahwa ayat yang satu makiyah sedang ayat yang lain madaniyah, maka sudah tentu ayat yang makiyah itulah yang dinasak oleh ayat yang madaniyah, karena ayat yang madaniyah adalah yang terakhir turunnya. Dengan yang kedua, dengan ilmu ini pula kita dapat mengetahui sejarah hukum Islam dan perkembangannya yang bijaksana secara umum, dan dengan demikian kita dapat meningkatkan keyakinan kita terhadap ketinggian kebijaksanaan Islam di dalam mendidik manusia, baik secara perorangan maupun secara masyarakat. Yang ketiga, ilmu ini dapat meningkatkan keyakinan kita terhadap kebesaran, kesucian, dan keaslian Al-Quran, karena melihat besarnya perhatian umat Islam sejak turunnya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran, sampai hal-hal yang sedetil-detilnya, sehingga mengetahui ayat-ayat yang mana turun sebelum hijrah dan sesudahnya, ayat-ayat yang diturunkan pada waktu Nabi berada di kota tempat tinggalnya atau domisilinya, dan ayat-ayat yang turun pada waktu Nabi sedang dalam bepergian atau perjalanan. Ayat-ayat yang turun pada waktu malam hari dan siang hari, dan ayat-ayat yang turun pada musim panas dan musim dingin, dan sebagainya. Dengan demikian, maka siapapun yang ingin berusaha merusak kesucian, keaslian Al-Quran, pastilah segera diketahui oleh umat Islam. Dr. Subhi Al-Salih dalam bukunya Mabahis fil Ulumil Quran menyatakan bahwa dengan ilmu makki wal madani kita dapat mengetahui fase-fase masalah dari dakwah Islamiyah yang ditempuh dan
dapat pula mengetahui keadaan lingkungan atau situasi dan kondisi masyarakat pada waktu turunnya ayat-ayat Al-Quran, khususnya masyarakat Makkah dan Madinah. Demikian pula dengan ilmu ini kita dapat mengetahui uslub-uslub atau stil-stil bahasanya yang berbeda-beda karena ditunjukkan kepada golongan-golongan yang berbeda, yakni orang-orang mukmin, orang-orang musyrik, dan orang-orang ahlul kitab. Demikian pula orang-orang munafik. Ilmu Makki wal Madani merupakan cabang ilmu-ilmu Al-Quran yang sangat penting diketahui atau dikuasai oleh seorang mufasir. Sampai-sampai di kalangan ulama al-muhaqiqun antara lain Abu Qasim al-Naisaburi, ahli nahwu dan tafsir yang wafat pada tahun 406 Hijriah, tidak membenarkan seseorang menafsirkan Al-Quran tanpa mengetahui ilmu Makki wal Madani. Abu Qasim al-Naisaburi dalam kitab At-Tanbih ala Fadli Ulumil Quran menerangkan sebagai berikut. Di antara ilmu-ilmu Al-Quran yang paling utama ialah ilmu tentang 1. Turunnya Al-Quran dan tempat-tempat turunnya. Yang kedua, urutan-urutan ayat-ayat yang turun di Mekah pada masa permulaan, pertengahan, dan penghabisannya. Demikian pula ayat yang turun di Madinah pada masa permulaan, pertengahan, dan penghabisannya. Yang ketiga, ayat-ayat yang turun di Mekah sedang hukumnya termasuk Madaniyah. Yang keempat, ayat-ayat yang turun di Madinah sedang hukumnya termasuk Makkiyah. Yang kelima, ayat-ayat yang turun di Mekah mengenai penduduk Madinah. Dan yang enam, ayat-ayat yang turun di Madinah mengenai penduduk Mekah. Yang ketujuh, ayat-ayat yang menyerupai Makkiyah yang terdapat dalam surat Madaniyah. Yang kedelapan, ayat-ayat yang menyerupai Madaniyah yang terdapat dalam surat-surat Makkiyah. Yang kesembilan, ayat-ayat yang turun di Juhfa, sebuah desa tidak jauh dari Mekah dalam perjalanan menuju Madinah. 10. Ayat-ayat yang turun di Baitul Maqdis. 11. Ayat-ayat yang turun di Taif. 12. Ayat-ayat yang turun di Hudaybiyah. 13. Ayat-ayat yang turun pada malam hari. 14. Ayat-ayat yang turun pada siang hari. 15. Ayat-ayat yang turun secara kelompok. 16. Ayat-ayat yang turun sendirian. 17. Ayat-ayat Madaniyah yang terdapat pada surat-surat Makkiyah. 18. Ayat-ayat Makkiyah yang terdapat pada surat-surat Madaniyah. 19. Ayat-ayat yang di bawah dari Makkah ke Madinah. 20. Ayat-ayat yang di bawah dari Madinah ke Makkah. 21. Ayat-ayat yang di bawah dari Madinah ke Abyssinia atau Habasa. 22. Ayat-ayat yang turun secara mujmal atau global. 23. Ayat-ayat yang turun secara mufassar disertai keterangannya. 24. Ayat-ayat yang turun secara rumus dengan isyarat. Yang ke-25, ayat-ayat yang dipersoalkan oleh ulama. Sebagian ulama menganggap Makkiyah, sedangkan sebagian lagi menganggap Madaniyah. Semua itu ada 25 macam ilmu merupakan cabang dari ilmu Makki wal Madani. Siapapun yang tidak mengetahui semuanya itu dan tidak bisa membedakan antara 25 macam ilmu tersebut, maka ia tidak boleh membicarakan atau menafsirkan tentang Al-Quran. Demikianlah pengantar ulumul Quran bab ilmu Makki wal Madani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.